Nugraha MSI, dan yang bertindak sebagai imam dan penceramah tarawih pada malam hari ini oleh Ustadz Ihsan ST. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah informasi dari panitia Ramadan Masjid Al-Qanaah yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada beliau yang terhormat Ustadz Ihsan ST dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di hari kedua tarawih di Masjid Al-Qanaah, mungkin juga ada jamaah yang mungkin baru hari pertama melaksanakan tarawih. Tidak intinya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai kenikmatan yang diberikan kita bisa merasakan kembali indahnya Ramadan pada tahun ini. Di tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah untuk Rasulullah junjungan kita manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kehadiran beliau ke muka bumi kita bisa menjadi umat yang berbeda dari umat-umat sebelumnya, umat yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita bisa merasakan dari zaman yang serba keterbelakangan yang zaman yang serba kemajuan. Baiklah jamaah semuanya dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kebetulan dapat amanah dari bagian seksi dakwah dan penceramah Ustaz Agung untuk menjadi pembicara di depan ini. Semoga apa yang kami sampaikan nanti sedikit banyak bisa menambah wawasan kita terkait dengan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Pada jemaah semuanya dirahmati Allah, adik-adik serta anak-anak semuanya juga yang hadir pada kesempatan malam ini. Pertama, tentunya dalam sebuah ibadah sebulan bulan yang mulia ini, pertama-tama yang di awal sekali seringkali kita harus selalu temukan, bahkan tidak boleh lupa, itu terkait dengan bagaimana kita mengelola niatan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Terus posone adewe niku tahun menika niku harus digawe ada di awal-awal ini. Dan banyak hal yang bisa kita minta di awal Ramadan sehingga ibadah kita dalam 1 bulan ke depan, dalam 30 hari ke depan itu memang sesuai yang kita idamkan, sesuai dengan Al-Quran, bagaimana kita diminta menjadi hamba yang bertakwa. Jadi dari awal ini sudah menyiapkan berbagai rencana, bisa rencana untuk rapi gitu, tapi kan merasa iki misalkan nanti atau mungkin rencana untuk bersedekah setiap hari, berinfak setiap hari berapa ribu, itu kita kelola sekarang. Dan biasanya anak-anak muda yang masih punya kekuatan, kelonggaran pikiran itu bahkan bisa lebih detail lagi. Jadi jangan sampai ngiling gara pokok sama bulan Ramadan. Bahkan bisa jadi sampai yang masih dalam tahap penyelesaian tugas akhir, tesis, disertasi di bulan Ramadan ini, bulan-bulan yang mereka ingin sekali menyelesaikan itu semua. Karena insya Allah semuanya. Begitupun dengan kita yang jadi hamba yang dipanggil oleh Allah untuk bisa merasakan Ramadan tahun ini.
bagaimana kita meminta untuk diberikan ketenangan, diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, kesehatan. Karena Ramadan yang ngapunten, puasa itu tidak mudah, tidak sepuh, tidak anak-anak. Salah satunya ya kekuatan itu selain dari niatan dalam hati juga kekuatan fisik gitu. Karena juga kita diizinkan untuk diberikan rukhsah keringanan tidak berpuasa, salah satunya juga karena kurangnya kesehatan kita. Bagaimana saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan sanak saudara kita terkadang kurang sedino niko nggih enten sing kesehatannya diuji. Orang tua kita yang biasanya itu kita kalau Ramadan, sebelum Ramadan silaturahmi adalah menjelang Ramadan kemarin silaturahmi kondisinya baru diuji dengan kurang sehat. Itu semua itu rezeki yang Allah berikan dan kita wajib untuk minta doa itu sehingga kita sampai akhir Ramadan itu tetap dengan kekuatan itu. Terus ngerasa senangnya Ramadan itu dengan segala nikmatan ini nih, kita juga nyuwun terus dipertahankan sampai di akhir Ramadan. Terus senangnya Ramadan ini kurang awal toh, dan di awal saja. Tapi pertengahan juga kita senang, akhir juga senang. Tapi dengan berbagai kenikmatan tadi, dengan berbagai ketenangan tadi, dengan berbagai kemudahan beribadah, kemudahan berinfak, sholat, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Dalam hal ini, mumpung di awal Ramadan, semoga setiap insan, setiap yang hadir pada kesempatan malam hari ini menyisipkan ibadah tersebut di malam-malam awal ini. Jadi, insya Allah kita dari jamaah Quran itu nanti memang ada yang kita bidik, kita ada tujuan kita melaksanakan Ramadan ini. Terus betul kok Ramadan ya wes dari pertama kedua ketiga jujur pas sesuai sekali foto terus sholat Id. Tapi Ramadannya kita dapat apa dalam tahun ini, kita jadi bingung nanti jawabnya. Nanti nek putrane pun tadi agung, adanya sudah mulai besar, nanti juga akhirnya bisa dikatakan kalau ditanya juga bingung, Bapak Ibu bikin puasa ansam nopo, tidak bisa menyampaikan. Padahal harapan kita setiap ibadah kita, setiap amal yang kita laksanakan di setiap detik Ramadan kita selalu bermanfaat. Ramadan tahun ini pun kita berharap untuk lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Banyak agenda dalam masjid ini yang bisa kita ikuti. Secara umum pasti ada sholat tarawih seperti malam hari ini disambut dengan kultum, kemudian dilanjutkan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, adik-adik semua bisa mengikutinya. Jadi kalaupun di masjid ada kelompok bapak-bapak, di samping ada kelompok ibu-ibu, remaja juga ada kelompok, silahkan bagi yang belum menghidupkan masjid ini dengan tadarus. Syukur-syukur bisa saling menyimak. Jadi bulan Ramadan itu alam betul Ramadan, tapi ada yang menyimak ya, mengikuti bacaan kita dan meluruskan kalau itu salah. Panjang pendeknya, harokatnya, hurufnya itu tidak lama kok, paling setengah jam atau berapa. Habis itu nanti ada waktu setelah ini bisa dijamaah sholat subuh, duhur, asar, maghrib itu kita terus dianggap kita terus biar sendiri. Kemudian nanti subuh kita juga ada sholat subuh berjamaah dilanjutkan rukun. Kemudian nanti maghrib ada acara buka bersama juga dilanjutkan, sebelumnya diisi dengan kajian. Di TPA ada kegiatan pengajian anak-anak itu setiap harinya dari mulai 4:30 ke jam 4 sudah mulai di lantai 2 masjid kita ini sampai buka puasa. Remajanya bahkan ikut sampai selesainya tarawih dan tadarus. Begitu banyak agenda yang ada setiap masjid, salah satunya Masjid Al-Quran. Makanya dalam hal ini kami juga berharap jemaah semuanya bisa ikut hadir, jemaah semuanya bisa ikut mengambil hikmah, bisa ikut mengambil bagian dari bulan yang mulia ini, sehingga kita bisa mendapatkan apa ya,
nilai kebaikan secara bersama-sama. Jadi fasilitas yang coba disediakan oleh takmir bisa kita manfaatkan, ibadah bisa kita gaspol di bulan ini. Baik, selanjutnya sampai dengan pertengahan nanti semoga Bapak-Bapak juga masih bisa selalu hadir, bisa selalu tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah ataupun kegiatan yang sudah dilaksanakan di Masjid Al-Quran. Paling tidak ada 3 kegiatan yang secara pribadi maupun jamaah kita harus bisa pindahkan selama bulan Ramadan. Yang sepindah yang pertama yaitu terkait dengan sholat. Jaga selalu sholat kita. Usahakan 5 waktu, bagi yang sudah 5 waktu tambah dengan yang sunnah, bagi yang sunnah tambah lagi dengan sunnah rawatib, sunnah duha, sunnah lain, sunnah masih banyak lagi sunnah. Itu pertahankan dan sisipkan setiap ibadah itu dengan permintaan-permintaan terbaik kita. Tidak selalu meminta itu harus nunggu kepepet ya. Minta itu terkadang kita minta tenang, minta kenyamanan, itu juga untuk agar kita bisa selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Usia tidak ada yang bisa menerka, tapi doa dan harapan boleh setiap saat kita mintakan. Selingi setiap kali selesai ibadah tadi dengan doa-doa terbaik kita untuk keluarga, untuk anak, untuk karir, untuk pendidikan. Yang kedua yaitu jaga selalu dan dekatkan selalu diri kita dengan Al-Quran. Seperti sudah saya sampaikan tadi, banyak agenda tadarusan, baik itu yang lewat grup WA maupun yang tadarus nyimak bersama-sama setelah sholat tarawih. Dan setelah selesai bertadarus, berinteraksi dengan Al-Quran, jangan lupa juga berdoa, minta yang terbaik. Minta yang terbaik, mboten sak bingung bahasane nopo. Mang nyuwun sak kersane jenengan. Segala kebaikan insyaallah Allah akan berikan. Dan yang ketiga, usahakan selalu kita untuk ringan dalam bersedekah. 3 hal tadi semoga dalam bulan Ramadan ini bisa kita perbanyak, bisa kita optimalkan sehingga Ramadan 1447 Hijriah bersama-sama yang kita laksanakan di Masjid Al-Quran ini benar-benar membawa perubahan kepada kita bersama. Allahumma. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.